Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sulistaningsih akan mempresentasikan panduan observasi karakteristik peserta didik hasil dari pengamatan saya. Karakteristik peserta didik yang saya amati ada 12, yaitu 1 etnik, 2 kultural, 3 status sosial, 4 minat, 5 perkembangan kognitif, 6 kemampuan awal, 7 gaya belajar, 8 motivasi, 9 perkembangan emosi, 10 perkembangan sosial, 11 perkembangan moral, dan 12 perkembangan motorik. Untuk yang etnik sendiri yang akan saya ketahui atau yang saya teliti adalah ada berapa banyak peserta didik yang berasal dari suku Jawa. Selain suku Jawa, dari manakah asal suku peserta didik? Kemudian bagaimanakah sikap toleransi yang ditunjukkan peserta didik yang berbeda-beda? Kemudian kultural, ada 2 pertanyaan yang akan saya coba gali, yaitu apakah terdapat keberagaman budaya dari peserta didik, kemudian apakah guru memberikan pembelajaran dengan mode kultural. Yang ketiga ada status sosial, yaitu apakah terdapat perbedaan pergaulan dalam interaksi antar peserta didik. Yang kedua, bagaimanakah sikap yang ditunjukkan peserta didik kepada temannya yang memiliki status ekonomi yang rendah. Yang keempat ada minat. Nah, ini yang saya lihat adalah apakah peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, apakah peserta didik merasa tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, apakah peserta didik memiliki antusias untuk memperhatikan pembelajaran di kelas, kemudian apakah peserta didik memperoleh manfaat dan fungsi dari mata pelajaran yang diajarkan. Yang kelima ada perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif ini yang akan saya amati adalah apakah peserta didik aktif menjawab pertanyaan pemantik dari guru, apakah peserta didik aktif berdiskusi dengan peserta didik lain. Yang ketiga, bagaimana bentuk partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian apakah peserta didik mengalami kesulitan selama pembelajaran di kelas. Yang terakhir ada apakah peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keenam ada kemampuan awal. Yang akan saya amati adalah apakah peserta didik memiliki pengetahuan dasar materi yang akan disampaikan oleh guru. Yang kedua, apakah peserta didik memiliki pengalaman terkait materi yang akan disampaikan. Kemudian, apakah peserta didik mampu menjawab pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh guru. Ini terakhir adalah apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam. Kemudian yang ketujuh ada gaya belajar. Nah, gaya belajar ini ada 3 yang akan saya amati. Apakah peserta didik lebih bisa memahami pembelajaran dengan melihat daripada mendengar? Apakah peserta didik lebih suka belajar dengan mendengarkan atau berdiskusi secara kelompok? Yang ketiga, apakah peserta didik memiliki kebiasaan belajar di kelas dengan berkeliling atau berpindah tempat? Yang kedelapan ada motivasi. Apakah peserta didik mengikuti pembelajaran dengan sepenuh hati? Yang kedua, apakah peserta didik senang mengikuti pembelajaran di kelas? Yang ketiga, mata pelajaran apa yang disukai oleh peserta didik? Yang keempat, mengapa peserta didik menyukai mata pelajaran tersebut? Kemudian yang ke-9 ada perkembangan emosi. Yang akan saya amati ada 7 item. Yang pertama, sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Yang kedua, apakah peserta didik bebas mengekspresikan diri dan pikirannya. Yang ketiga, apakah peserta didik merespon tanggapan dari peserta didik lain terkait pembelajaran. Yang keempat, apakah peserta didik mau menerima saran atau masukan dari peserta didik lain.
Yang kelima, apakah peserta didik percaya diri ketika diminta melakukan sesuatu? Yang keenam, apakah peserta didik mengucapkan terima kasih kepada teman dan guru ketika dibantu? Yang ketujuh, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat? Kemudian, yang ke-10 ada perkembangan sosial. Yang pertama yang akan saya amati adalah secara umum bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar. Contoh, kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama. Yang ketiga, apakah peserta didik memberikan umpan balik yang positif kepada peserta didik lain yang berani menjawab pertanyaan atau berpendapat. Yang keempat, bagaimanakah interaksi antara peserta didik dan guru. Yang kelima, bagaimana interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian yang ke-11 ada perkembangan moral. Perkembangan moral ini yang akan saya amati berupa yang pertama, apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Yang kedua, apakah peserta didik memberi salam pada guru dengan sopan. Yang ketiga, bagaimana sikap peserta didik menyapa guru di sekolah. Kemudian yang terakhir ada perkembangan motorik. Yang akan saya amati ada 3, yaitu apakah ada peserta didik yang kesulitan menulis dengan tangan kanan, apakah peserta didik dapat mengikuti perintah yang diberikan guru, yang ketiga, apakah peserta didik dapat menyusun kalimat dengan baik untuk berinteraksi. Nah, berikut merupakan panduan observasi yang akan saya lakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.